Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Egy Muhammad Syakban. Bersama-sama kita belajar fisika. Teruslah belajar tanpa batas. Hari ini kita akan belajar bersama materi tentang gelombang berjalan, materi kelas 11 MIA gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar, kalau kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik gelombang, hari ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Seperti apa gelombang berjalan? Nah, ini kemarin jenis-jenis gelombang sudah sudah dijelaskan ya. Ada yang disebut dengan amplitudo, ada yang disebut dengan periode gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang gelombang berjalan. Gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar bahwa gelombang itu kan ada yang berdasarkan arah rambat, ada yang berdasarkan mediumnya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah berdasarkan amplitudonya. Amplitudo ya, berdasarkan amplitudo. Nah, berdasarkan amplitudo itu ada yang disebut dengan gelombang berjalan, dan ada yang disebut dengan gelombang stasioner. Ya. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah gelombang berjalan. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Jadi gelombang berjalan itu berupa gelombang transversal di mana amplitudonya, ingat ya, amplitudo itu kemarin adalah simpangan terjauh ya. Mana yang disebut dengan amplitudo? Yang disebut amplitudo itu adalah, kalau lihat gambar di sini, berarti dari titik A ke atas. Nah, jadi dari sini sampai sini. Nah, itu disebut dengan amplitudo. Nah, gelombang berjalan itu amplitudonya akan sama dimanapun. Nah, jadi amplitudonya akan sama dimanapun. Nah, bagaimana persamaan simpangan gelombang berjalan? Nah, persamaan simpangannya yaitu berupa Y, ya, kita perbesar, Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX gitu. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Harus kalian pahami bahwa persamaan simpangan gelombang berjalan itu ini, Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX ya. Nah, apa itu Y? Yaitu adalah persamaan simpangan gitu. Simpangan. Nah, kemudian ada A di sini. A itu adalah amplitudo. Simpangan terjauhnya itu amplitudo gelombang. Nah, kemudian ada omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut gelombang. T itu waktu, K itu adalah bilangan gelombangnya, dan X itu adalah jarak titik P dari titik A, berarti dari sini sampai sini ya. Jadi panjangnya ini berapa, itu X-nya ya. Nah, di sini ada plus minus gitu ya. Plus minus itu punya siapa? Yang ini plus minus yang ini punya si A, amplitudo ya.
Jadi plus minus yang ini punya si A amplitudo. Jadi amplitudo itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kapan si amplitudo bernilai positif? Nah, amplitudo bernilai positif ketika gelombang pertama kali bergerak ke atas, ya. Jadi si gelombang ini, nah gelombangnya ini bergerak ke atas. Jadi ke atas dulu ininya. Nah, ini ke atas dulu. Ya, jadi getarannya ke atas dulu. Ya, jadi getarannya ini ke atas dulu. Maka karena ke atas dulu, maka amplitudonya positif. Ya, amplitudonya positif. Nah, kapan bernilai negatif? Nah, ketika gelombangnya bergerak ke bawah dulu gitu ya. Jadi kalau ke bawah dulu, kalau digambarkan seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini ke bawah dulu. Nah, ini jadi ke bawah dulu ya. Nah, ini jadi ke bawah dulu. Nah, ini bernilai negatif A-nya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, maka persamaannya jadi Y sama dengan A sin. Ya. Tapi kalau yang ini jadi Y sama dengan min A sin. Ya. Min A sin. Nah, itu perbedaannya. Jadi amplitudonya ketika ke atas itu positif. Tapi ketika ke bawah, ke bawah itu negatif. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini juga ada plus minus lagi. Plus minus. Nah, plus minus ini menandakan arah rambatnya. Jadi di sini arah rambatnya. Kalau tadi di sini plus minus di sini adalah arah getarnya, kalau di sini ini arah rambatnya. Jadi kita ini kan, kalau yang ini itu arah getar. Kalau yang ini itu arah arah rambatnya. Oke. Nah, kapan ini bernilai positif dan negatif? Nah, yang ini bernilai positif jika arah rambatnya ke kiri dulu. Ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi bernilai positif itu jika merambatnya ke arah kiri. Jadi kalau ke arah kiri, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, gitu ya. Ini ke arah kiri, arah rambatnya. Ini arah rambat. Nah, arah rambat ke kiri ini ya. Arah rambat ke kiri. Oke. Arah rambat ke kiri itu bernilai positif, ya. Jadi kalau ini ke kiri itu positif nilainya. Nah, kapan bernilai negatif? Ini kalau merambatnya ke kanan seperti ini. Titik ini merambatnya ke kanan kan, ke sini. Nah, ini bernilai negatif, gitu ya. Jadi kalau yang ini itu kita bisa sebutkan YA sin dalam kurung omega T, ya. Omega T, karena ini ke kanan jadi min KX, ya. Jadi A sin omega T min KX. Tapi kalau yang ini misalkan kita hapus dulu yang ini ya. Kita gambarkannya misalkan begini ke bawah dulu. Nah, gitu. Berarti ini Y sama dengan min A karena ke bawah dulu. Min A sin omega T plus KX, ya. Ini min ke bawah dulu. Ini plus karena ke kiri, ya. Nah, ingat
persamaan simpangan ini pasangannya seperti ini, pasti omega itu pasti berpasangan dengan T dan K itu pasti berpasangan dengan X gitu ya. Jadi ingat, ini persamaan ini seperti ini, tidak bisa omega K plus minus KT, nggak bisa ya. Pasti ini pasangannya seperti ini, omega T plus minus KX ya. Nah itu ketika kita mencari atau menjelaskan tentang plus minus ini artinya apa tadi ya. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan sudut, kita perbesar dulu. Nah, untuk mencari kecepatan sudut, maka udahnya ini omega itu bisa dicari dengan 2πf atau 2pi per T. Kemarin sudah ya. Kenapa ini per T gitu ya? Karena F itu 1 per T. Jadi seperti ini. Nah, untuk mencari K itu 2pi per lambda. Apa itu lambda? Lambda itu panjang satu gelombang ya. Jadi omega itu ini omeganya. K 2pi per lambda. Lambda itu panjang gelombang, X jarak titik P dari titik A tadi ya, panjang ini ke sini itu disebut dengan X, T selang waktunya, F itu frekuensinya. Nah, itu adalah tentang persamaan simpangan gelombang. Nah, sekarang bagaimana kecepatannya? Kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan dari gelombang berjalan itu, ingat ya, di kelas 10 kita sudah belajar bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari simpangan gitu ya, atau dari perpindahan ya. Kalau di gerak lurus, kecepatannya adalah turunan pertama dari perpindahan. Nah, kalau di gelombang berjalan, kecepatan itu merupakan turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Jadi seperti ini persamaannya. V P sama dengan, karena tadi gelombangnya gelombang P, atau V sama dengan ddt dari Y gitu ya. ddt dari Y, turunan pertama dari Y gitu ya. Turunan dari Y. Nah, maka jika persamaan ini kita turunkan, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi V itu, jadi kalau ini Y ya, maka untuk mencari cepat rambat gelombang berjalan itu adalah omega A ya, cos omega T min KX gitu ya. Ingat, omega T, omega itu pasangannya pasti dengan T dan K dengan X. Sebenarnya di sini plus minus gitu ya. Plus minus. Di sini juga plus minus gitu ya. Tapi ini contohnya tadi ini plus, ini min gitu ya. Tapi secara umum persamaannya seperti ini. Ya. Jadi plus minus omega A cos omega T plus minus KX. Ya. Nah, persamaan seperti ini adalah kecepatan atau cepat rambat gelombang berjalan ya. Sama dengan tadi bernilai positif ke atas gitu ya. Nah, sekarang percepatan. Apa itu percepatan? Nah, kalau percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari simpangan gitu ya. Jadi kalau kita punya persamaan yang tadi itu V itu V sama dengan plus minus omega cos omega T plus minus KX kan ya gitu tadi. Maka kalau ini diturunkan ya, diturunkan dengan persamaan ini ya, persamaan A sama dengan dV per dt atau ddt dari V, maka akan dihasilkan A, percepatan atau cepat rambat gelombang.
percepatannya, percepatan ya, bukan cepat lambat gelombang, percepatan. Maka kalau persamaan ini kita turunkan terhadap waktu kembali, maka akan dihasilkan min omega kuadrat A sin omega T, ini plus minus ya, omega T plus minus Kx ya, seperti itu. Atau karena A sin omega T Kx, maka omega kuadrat dikalikan dengan YP yang tadi. Nah, ini kan A sin omega T plus minus Kx itu persamaan simpangan yang tadi yang pertama ya. Tuh kan, A sin omega T plus minus Kx. Maka ini bisa diganti dengan simpangan simpangannya. Jadi A itu bisa juga disebut plus minus omega kuadrat kali YP ya. Nah, itu percepatan gelombang berjalan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan sudut fase, fase dan beda fase. Apa itu sudut fase? Nah, sudut fase itu adalah ini tetanya. Nah, ini sudut fase itu ininya omega T kan sebenarnya Y itu plus minus A sin theta gitu ya. Nah, sin theta. Nah, theta ini adalah ini gitu ya. Nah, apa yang maksud theta? Theta itu adalah sudut fase ya. Jadi theta itu adalah sudut fasenya omega T plus minus Kx, atau bisa juga dicari dengan seperti ini, 2pi T per T besar, T ini waktu, T ini periodanya ya. Jadi T ini waktu, T besar itu periode, plus minus X tadi jarak antara A ke P, kemudian lambda itu adalah panjang satu gelombang. Nah, itu adalah sudut fasenya. Kemudian fasenya bagaimana? Fase itu disamakan dengan si gitu ya. Kalau fasenya itu ini T per T plus minus X per lambda, itu fasenya. Kemudian ada yang disebut dengan beda fase. Kalau beda fase yang tadi beda fase itu delta C ini ya. Delta C P nya dikurangi si 0, berarti X0 dikurangi XP per lambda ya. X0 min XP per lambda. Nah, itu adalah beda fasenya ya. Nah, itu saja untuk pembahasan gelombang berjalan. Nah, kita coba latihan soal. Jadi kalau misalkan Bapak punya punya Y simpangannya gitu ya, persamaan simpangan misalkan sin 2pi atau 5 sin 8pi T 8pi T ini 8pi T plus 4pi T plus 4pi X 4P itu 4pi X. Nah, gitu ya. Jadi punya persamaan Y sama dengan 5 sin 8pi T plus 4pi X gitu ya. Nah, apa yang dapat kita gali dari persamaan ini? Yang pertama, kita bisa mencari ya, dari sini kita akan bisa mencari A-nya. Berapa amplitudonya? Kalau ini satuannya SI gitu ya. Satuannya SI, maka A itu berapa? Berarti 5 meter. Ya. 5 meter A-nya amplitudo. Nah, dari amplitudo ini kita bisa mencari kemana arah getarnya. Nah, arah getar karena di sini lihat, di sini tidak ada tanda apa-apa kan? Ini maksudnya tanda plus. Oke, karena plus itu tidak usah ditulis di depan angka gitu ya. Jadi karena di sini plus, maka arah getarnya kemana? Arah getarnya ke atas dulu ya.
Jadi arah getarnya ke atas dulu. Nah, arah getarnya ke atas. Ya, arah getar ke atas. Kemudian apa yang bisa kita cari kembali? Kita bisa mencari omega. Nah, omega itu berarti apa? Kita tulis dulu persamaannya. Persamaan simpangan itu adalah plus minus A sin omega T plus minus KX, kan gitu ya. Plus minus KX. Gitu ya. Plus minus KX gitu ya. Jadi ini seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi Y plus minus A sin omega T plus minus KX ini persamaan awalnya. Nah, kita punya rumus seperti ini, persamaan simpangan gelombang seperti ini. Maka tadi A itu 5 gitu ya. Ini A, ini 5 kan ya. Jadi A-nya itu, nah itu ya sama ya. Nah, maka omega itu yang ini. Nah, awas T-nya Pi-nya masuk ya. Karena omega T, maka yang disisakan hanya T-nya saja. Ya, ini omega T, maka 8pi T, omeganya mana? 8pi. Maka omeganya itu adalah 8pi. Dari sini kita bisa cari F. Ya. Berapa F-nya? Maka F itu kan omega sama dengan 2pi F. Itu enggak? Omeganya 8pi sama dengan 2pi F. Ini pi-nya coret, ini 8-nya pindah ruas ya. Jadi F sama dengan 8/2 berapa? 4 Hz. Ya. Dari 4 Hz kita bisa cari T-nya berapa? T itu kan 1/F. Itu enggak? Nah, maka 1/4 skor. Ya, itu enggak? F itu kan 8/2 4 Hz. Maka T itu 1/F, maka 1/4 S. Oke ya. Oke, kita lanjutkan mencari. Setelah omega, maka kita bisa cari K-nya. Mencari K. Nah, K itu apa tadi? K itu adalah 2pi per lambda. K-nya berapa K-nya? K-nya itu kan ini ya. Nah, plus minus KX. Nah, berarti ini K berarti Nah, berarti KX gitu ya. Ini KX berarti ini 4px, maka di sini nah gitu ya. Berarti K-nya itu adalah 4pi. Ya, K-nya itu adalah 4pi. 4pi. Maka mencari dari 4pi itu kita bisa mencari lambda. Berapa lambdanya? Nah, kita ingat bahwa K itu sama dengan 2pi per lambda ya. K-nya berapa? 4pi. 4pi sama dengan 2pi per lambda. Nah, maka kita pindah ruas. Pi sama dengan lambda sama dengan 2pi per 4pi kan ya. Nah, maka ini pi coret, maka didapat 2/4 ya. 2/4. 2/4 itu berapa? 1/2 meter. Jadi lambdanya itu adalah 1/2 meter. Oke. Nah, itu jika kita mencari besaran-besaran yang terdapat pada persamaan ini.
gitu ya, persamaan ini. Y sama dengan 5 sin 8 pi T plus 4 pi X. Oh, satu lagi dari K. Nah, dari sini ini plus kan, maka plus kita bisa cari apanya. Yang pertama kita cari A, yang kedua mencari omega, yang ketiga cari K, yang keempat kita bisa cari arah rambat. Karena plus maka arah rambatnya kemana? Ke kiri. Nah, jadi yang keempat itu kita cari arah rambatnya ke kiri ya, karena bernilai positif ya. Nah, ini karena bernilai positif, jadi arah rambatnya ke kiri. Nah, itu untuk contohnya. Nah, sebagai bahan latihan ya, nanti latihan yang pertama, untuk latihannya ada persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,4 pi X 0,4 pi X sorry, kita inikan dulu, sesuaikan dulu. 0,2 sin 24 pi sin 24 pi T min 0,4 pi X deh. Nah, ini tadi sama ya, cari A, omega, F, T, X, K, dan lambda-nya ya, yang kalian harus cari. Yang kedua Bapak punya Y sama dengan 6 sin 6 sin omega 0,02 pi X ditambah 4 pi T. Yang ketiga, Y sama dengan 0,2 min 0,2 sin 0,4 pi 0,4 pi nah X plus 60 T. Nah, ini yang dicarinya sama ini ya. Yang dicarinya sama ini. Dan satu lagi arah getar dan arah gelombang. Nah, gitu. Nah, yang dicarinya sama. 3 pertanyaan ini yang dicarinya sama. Cari A-nya, Nah, cari A, cari omega, cari F, cari T besar, cari K, cari lambda, arah getar dan arah gelombang ya. Nah, ini. Nah, untuk nomor 3 lihat di sini 0,4 pi dalam kurung X plus 60 T. Nah, maka ini dikalikan dulu.
0,4 pi kalikan X ya, kemudian ditambah 0,4 pi kali 60 T, maka nanti akan dihasilkan persamaan Y sama dengan A sin omega T plus omega X gitu ya. Nah ini awas nanti ketukar ya, ditukar. Nah itu untuk soalnya silakan dikerjakan dan dipelajari kembali. Itu saja untuk hari ini tentang gelombang berjalan. Nanti kita akan bahas tentang gelombang stasioner ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.